Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, salam bahagia. Selamat belajar buat kalian yang masih belajar ya. Mudah-mudahan kalian bisa meraih mimpi-mimpi kalian ya. Nah, pada kesempatan ini akan saya coba bawakan bagaimanakah sih trik sukses untuk belajar ya. Belajar itu ada beberapa trik yang bisa kita pakai, bisa kita gunakan dengan harapan kita akan bisa menyedot apa ilmu yang telah kita pelajari. Ya. Ada yang percaya bahwa kesuksesan adalah takdir. Ada pula yang meyakini bahwa kesuksesan akan datang dengan usaha keras. Kebanyakan kesuksesan hadir karena adanya usaha pengembangan diri dan disiplin dalam menerapkan kebiasaan belajar yang efektif. Nah, berikut ini adalah 10 tips yang bisa Anda gunakan untuk mencapai kesuksesan dalam belajar kalian. Yang pertama, jangan pernah menumpuk pelajaran dalam satu sesi. Ya. Jangan pernah menumpuk ya. Jangan pernah menumpuk pelajaran dalam satu sesi. Siswa yang berhasil dalam belajar biasanya memiliki periode waktu atau jadwal belajar yang lebih singkat dan efektif. Mereka tidak pernah mencoba belajar dengan sistem kebut satu malam. Jika Anda ingin menjadi siswa yang sukses, maka Anda perlu belajar dengan konsisten. Anda juga harus memiliki waktu yang teratur, meskipun sesi belajar yang lebih pendek. Kedua, rencanakan waktu belajar. Waktu belajar siswa yang sukses memiliki jadwal belajar yang spesifik. Mereka akan menyelesaikan tugas studi mereka dan tetap konsisten dengan jadwal yang mereka tulis. Siswa yang belajar dengan cara sporadis dan main-main tidak akan mudah berhasil dibandingkan siswa yang memiliki jadwal belajar secara terstruktur. Yang ketiga, belajar di waktu yang sama selain perencanaan. Belajar dengan rutin yang dapat memberikan efek positif dalam diri Anda. Jadi, belajar di waktu yang sama selain perencanaan, belajar dengan yang rutin dapat memberikan efek positif dalam diri Anda. Ketika Anda belajar pada saat yang sama setiap hari, hal itu akan menjadi kebiasaan dalam hidup Anda, sehingga secara mental dan emosional lebih siap untuk belajar dan setiap sesi belajar akan menjadi lebih produktif. 4. Belajar dengan memiliki tujuan belajar. Belajar tanpa arah dan tujuan tidak akan pernah efektif. Anda harus tahu persis apa yang menjadi tujuan Anda dalam belajar. Jadi di sini Anda harus memiliki tujuan belajar. Sebelum belajar, tentukanlah target apa yang harus Anda capai dalam sesi tersebut. Misalnya, menghafal 30 kosakata bahasa Inggris, bahasa Spanyol, atau bahasa-bahasa lain ya, dalam satu sesi belajar. Ya, jadi di sini kalian harus punya target. Ya. Dalam belajar itu harus ada target ya. Yang kelima, jangan pernah menunda waktu belajar. Waktu belajar yang sudah direncanakan sangat mudah bagi Anda untuk menunda sesi belajar yang sudah ditentukan. Sekali lagi, jangan pernah menunda waktu belajar yang sudah kalian rencanakan. Apalagi jika Anda kurang berminat pada pelajaran tersebut,
siswa yang ingin berhasil tidak boleh menunda waktu belajar. Ya, jadi meskipun pelajaran itu tidak menyenangkan, kalian tetap harus mempelajari, tidak boleh menunda. Ya, sekali lagi, tidak boleh menunda. Meskipun pelajaran tersebut adalah pelajaran yang bukan kalian senangi atau pelajaran yang tidak kalian sukai. Ya. Jika Anda menunda jadwal belajar, seterusnya Anda akan menjadi kurang efektif dalam menerima materi pelajaran. Yang keenam, mulailah dengan subjek yang paling sulit terlebih dahulu. Carilah subjek pelajaran tersulit dan lebih membutuhkan upaya serta energi yang besar dalam menyelesaikannya. Jadi, dalam belajar, carilah subjek yang kompleks, yang dianggap sulit ya, terlebih dahulu. Dari yang tersulit, kemudian menuju ke yang mudah. Setelah Anda menyelesaikan tugas tersebut, Anda akan lebih mudah untuk menyelesaikan sisa tugas berikutnya. Percaya atau tidak, dimulai dengan pekerjaan yang paling sulit akan sangat meningkatkan efektivitas sesi belajar dan prestasi akademis Anda. Yang ketujuh, tinjaulah kembali catatan-catatan Anda. Tinjaulah segala catatan Anda di kelas terlebih dahulu. Sebelum Anda menulis segala catatan yang baru, tinjaulah hasil catatan Anda secara menyeluruh untuk memastikan bagaimana menyelesaikan tugas dengan benar. Pendalaman, pastikan tidak ada gangguan dalam saat belajar. Ketika Anda terganggu saat belajar, berarti akan menjadi tidak efektif. Untuk itu, pastikan bahwa ketika Anda belajar tidak ada gangguan apapun. Anda akan kehilangan dan memecahkan konsentrasi belajar. Untuk itu, sebelum Anda mulai belajar, temukanlah tempat di mana Anda tidak akan terganggu. Yang kesembilan, gunakan kelompok belajar efektif. Pernahkah Anda mendengar kalimat dua kepala lebih baik dari satu? Pernyataan tersebut dapat dibenarkan dalam situasi belajar. Bekerja dalam kelompok memungkinkan Anda untuk mendapatkan bantuan dari siswa lain. Namun, kelompok belajar bisa menjadi sangat tidak efektif jika mereka tidak terstruktur. Yang ke-10, tinjau kembali catatan sekolah dan bahan-bahan kelas Anda selama akhir pekan. Siswa yang berhasil meninjau kembali apa yang telah mereka kerjakan selama seminggu pada akhir pekan akan membantu mereka untuk merumuskan jadwal serta selanjutnya secara lebih efektif. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat meraih mimpi. Salam sukses.